Baik, untuk pembahasan yang kedua dari teori antrian, di sini kita akan mencoba untuk membahas tentang praktek di dalam teori antrian ya. Jadi praktek dalam teori antrian nanti kita akan mencoba untuk melihat tentang studi kasus di dalam teori antri di dalam sebuah antrian. Setelah itu, dari studi kasus tersebut kita akan mencoba untuk menurunkan studi kasus menjadi beberapa formula dan kita akan mencoba untuk menghitung kira-kira komponen yang perlu ada di dalam teori antriannya seperti apa. Nah, itu tujuan dari pembahasan kali ini yaitu praktek teori antrian. Oke, jadi yang perlu untuk kita pahami pertama kali teori antrian itu sebenarnya perhitungannya itu berasal dari dua sumber. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan dua komponen ini, berarti kita akan bisa mencoba untuk menghitung aktivitas antrian yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah bagaimana customer melakukan aktivitas antrian. Yang kedua adalah bagaimana service provider atau penyedia layanan itu memberikan sebuah layanan ke customer. Nah, itu merupakan eh, komponen yang paling penting di dalam suatu teori antrian. Nah, berikut ini kita akan mencoba untuk membahas tentang formula-formula yang penting yang perlu ada di dalam perhitungan antrian. Untuk yang pertama adalah kedatangan customer. Nah, kedatangan customer itu disebut juga sebagai average atau expected of, ini bukan atau ya, tapi of mean arrival rate. Atau kalau misalkan kita singkat, ini namanya adalah ARR atau average arrival rate. Ini ya, average arrival rate. Nah, apa yang dimaksud dengan ARR di sini? ARR itu merupakan tingkat kedatangan pelanggan untuk mendapatkan suatu layanan atau banyaknya pelanggan untuk mendapatkan yang datang ke service provider untuk bisa mendapatkan suatu layanan. Atau kalau misalkan kita lihat dari definisi ARR sendiri, yaitu jumlah customer yang datang untuk mendapatkan layanan dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk dapat menghitung ARR ini, maka kita harus bisa memahami atau mengetahui arrival rate atau waktu interval antara kedatangan dua customer. Nah, contoh di sini pada sebuah kasus single line queue atau yang dimaksud dengan antrian satu baris, antrian dengan satu baris bukan yang multiple line ya. Di sini satu customer itu kita dapati bahwa datang ketika sudah kita observasi, maka kita akan mendapatkan suatu data. Datanya seperti apa? Datanya adalah satu customer itu datang setiap 6 menit. Maka di sini ada pertanyaan nih. Kira-kira rata-rata arrival rate jika periode waktu yang disediakan adalah 1 jam, itu berapa customer yang datang ke service provider. Artinya adalah berapa, atau kita disuruh untuk mengkalkulasikan berapa orang yang datang ke service provider kalau misalkan dilihat secara observasi bahwa satu customer itu datang setiap 6 menit. Nah, caranya seperti apa? Caranya gampang. Berarti 6 menit tadi kita bagikan 60 yang merupakan representasi dari 1 jam sama dengan 1/X. 6 menit orang yang datang adalah satu pelanggan, maka di sini akan kita lakukan perkalian silang sehingga bisa mendapatkan 6X sama dengan 60. Berarti X-nya itu adalah 10. Berarti ARR atau average arrival rate itu adalah 10 customer yang datang di dalam waktu 1 jam. Nah, itu contoh dari kedatangan customer yang bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ARR atau yang dimaksud dengan average arrival rate. Oke, jadi setelah kita membahas tentang ARR ya, average arrival rate ya, average arrival rate atau AAR, kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ASR atau average service rate. Nah, ASR definisinya itu adalah seberapa lama yang namanya suatu server itu bisa melayani customer. Artinya adalah seberapa lama customer itu dilayani oleh penyedia layanan pada waktu tertentu, itu yang dimaksud dengan ASR atau average service rate. Nah, untuk bisa mengetahui ASR maka kita harus terlebih dahulu memahami
atau mengetahui waktu yang diperlukan bagi penyedia layanan di dalam melayani customer. Nah, di sini contohnya atau contoh kasusnya itu adalah penyedia layanan itu ternyata membutuhkan waktu rata-rata 5 menit untuk bisa melayani seorang customer. Nah, tentukan ASR ya. Jika waktu yang disediakan oleh bank untuk dapat melayani seluruh customer itu ternyata adalah 1 jam. Maka di sini kita akan mencoba untuk menghitung ASR-nya seperti apa. ASR sendiri itu dilambangkan dalam suatu notasi mu. Ya, sedangkan untuk ARR tadi notasinya itu ternyata kita menggunakan adalah lambda. Ya, jadi lambda sama mu ini merupakan suatu konsep yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan perhitungan dengan menggunakan teori antrian. Nah, bagaimana cara kita bisa menemukan mu atau yang dimaksud dengan ASR atau average service rate? Maka dengan cara kita membagi antara 5 menit tadi dengan waktu yang diperlukan oleh bank untuk melayani seluruh customer. Waktu yang diperlukan oleh bank untuk melayani satu customer dibandingkan dengan waktu yang diperlukan oleh bank untuk melayani seluruh customer. 5/60 sama dengan 1/x, kita lakukan perkalian silang, berarti di sini 5x sama dengan 60. Hasilnya adalah x atau mu-nya itu ternyata adalah 12. Nah, jadi di sini ternyata dapat kita simpulkan bahwa si service provider bisa melayani 12 orang di dalam 1 jam. Sedangkan kedatangan dari customer ke service provider itu ternyata di dalam 1 jam itu adalah 10. Berarti di sini dapat kita perhatikan bahwa ternyata mu itu ternyata lebih besar dari lambda. Nah, oke. Jadi ini harus kita catat dulu sebelum kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi setelah kita menghitung AAR dan ASR, ini bukan ARR ya, tapi AAR, Average Arrival Time, sama ASR yaitu Average Service Time, maka kita akan bisa menghitung yang disebut dengan Utilization Rate. Apa sih yang dimaksud dengan Utilization Rate? Yang dimaksud dengan Utilization Rate itu adalah besar persentase dari kapasitas yang disediakan oleh pengguna layanan agar kapasitas tersebut bisa digunakan untuk melayani sebuah atau seorang customer. Itu yang dimaksud dengan utilization rate. Ya, jadi kapasitas yang disediakan oleh pengguna layanan itu seberapa besar atau seberapa banyak yang sudah digunakan untuk melayani customer. Itu yang dimaksud dengan R atau utilization rate. Ini R ya, R utilization rate. Nah, rumus yang bisa kita gunakan untuk bisa menghitung R itu adalah lambda dikurangi mu, itu yang dimaksud dengan average arrival rate dan average service rate. Oke. Pada slide sebelumnya kita dapatkan bahwa lambdanya adalah 10, sedangkan mu-nya itu adalah 12, yang artinya adalah mu itu ternyata lebih besar dari lambda. Ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata organisasi ini atau service provider ini sudah bisa memberikan kapasitas yang melebihi kedatangan customer. Ya. Itu bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, melalui perhitungan yang berdasarkan rumus yang sudah ada ini, R sama dengan lambda dibagi dengan mu, maka kita bisa dapatkan bahwa ternyata utilization rate-nya itu adalah sebesar 83%. Artinya 83% kapasitas itu sudah terpenuhi untuk melayani customer dari sebuah service provider. Nah, cuman di sini ada beberapa poin yang perlu untuk kita perhatikan. Untuk poin yang pertama, untuk dapat menggunakan rumus ini, maka kita harus melihat beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama itu yang terjadi adalah AAR, Average Arrival Rate, itu ternyata melebihi dari ASR atau Average Service Rate. Nah, jika ini terjadi berarti apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan yang pertama itu adalah terjadi yang namanya infinite queue atau seluruh yang namanya customer itu akan dilayani. Itu yang dimaksud dengan infinite queue. Yang kedua yang bisa kita simpulkan di sini itu adalah service provider itu akan sangat sibuk sehingga dia itu akan ada beberapa orang atau beberapa customer yang tidak dilayani. Itu ya, service provider akan sibuk
Yang ketiga adalah bisa saja ketika terjadi bahwa AAR itu ternyata melebihi ASR, berarti akan ada gangguan yang terjadi di dalam kegiatan untuk melayani customer. Nah, itu untuk poin yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah bisa mendapatkan yang namanya mu dan lambda, atau yang dimaksud dengan AAR dan ASR. Oke, jadi itu poin yang pertama tadi, bahwa terjadi AAR kurang dari, maaf, iya benar, AAR kurang dari, atau lebih, maaf, AAR lebih besar dari ASR. Berarti yang terjadi adalah ada permasalahan di dalam proses pelayanan terhadap customer. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata AAR itu sama dengan ASR, maka yang terjadi itu adalah customer yang datang itu pasti akan langsung dilayani, sehingga tidak ada yang namanya suatu antrian. Yang terjadi di sini ketika customer yang datang langsung dilayani dan tidak ada antrian, berarti kesimpulannya adalah utilitas servernya itu bisa 100%. Tuh, ya. Itu yang terjadi ketika AAR itu sama dengan ASR. Nah, apabila yang namanya AAR itu ternyata kurang dari ASR, yang terjadi itu adalah yang pertama, tidak ada antrian. Yang kedua, adanya yang dimaksud dengan idle time, atau ada waktu yang mana server atau service provider atau penyedia layanan itu ternyata nganggur, tidak kerja sama sekali. Nah, itu ya. Berarti di sini harapannya adalah ketika kita menghitung suatu teori antrian, maka kita akan bisa mendapatkan suatu utilization yang sedekat mungkin dengan 100%. Tuh. Nah, bagaimana sih cara kita selanjutnya untuk menilai idle rate yang bisa kita dapatkan? Jadi idle rate itu terjadi ketika yang namanya AAR atau average arrival ratio itu kurang dari average service ratio. Yeah. Nah, berarti ketika terjadi ini AAR kurang dari ASR, berarti ada 3 rumus yang bisa kita gunakan untuk bisa menghitung idle rate. Idle rate itu apa sih? Idle rate itu adalah terjadinya server yang nganggur dan dia itu tidak kerja sama sekali. Ya, itu yang dimaksud dengan idle rate. Nah, jika jumlah customer itu adalah 0, maka kita bisa hitung bahwa idle rate-nya itu adalah 1 min R. Artinya kita bisa mendapatkan rumus yaitu 1 min lambda per mu. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata customer-nya adalah 1? Maka di sini bisa kita hitung adalah R dikalikan P0. Yang artinya di sini kita bisa mendapatkan bahwa rumus yang bisa kita dapatkan untuk menghitung customer yang datang adalah 1 dengan idle time tertentu itu adalah lambda per mu dikalikan 1 min lambda per mu. Ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata customer-nya 2? Berarti di sini yang terjadi adalah rumusnya akan berubah menjadi R kuadrat kali P0. Kalau ternyata customer-nya 3, berarti di sini yang terjadi adalah rumusnya akan berubah menjadi R pangkat 3 dikalikan P0. Begitu seterusnya sampai N. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi, kalau misalkan kita ingin tahu seberapa idle rate-nya ketika customer tertentu itu datang ke service provider, maka kita bisa menghitungnya dengan lambda per mu dipangkatkan n dikalikan dengan 1 per lambda dibagi dengan mu. Oke. Jadi silakan dihitung ya, silakan dihitung sendiri bagaimana representasi dari yang namanya si customer ini atau idle rate-nya itu seberapa lama ketika customer yang datang itu adalah 0, customer yang datang itu adalah 1, customer yang datang itu adalah 2, dan customer yang datang itu adalah 3. Nah, oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang 4 rumus ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan AAR atau average arrival rate, yang kedua adalah ASR atau average service rate, yang ketiga kita bisa mendapatkan utilization rate dari hasil
AAR dibanding dengan ASR atau lambda dibagikan dengan mu. Terus setelah itu kalau misalkan ternyata lambdanya itu lebih besar dari mu, yang terjadi adalah kita akan bisa menghitung idle rate. Nah, ketika kita sudah bisa menghitung idle rate, maka kita akan bisa menghitung yang namanya 3 komponen yang lain, atau komponen yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, komponen yang kelima itu adalah jumlah rata-rata customer yang ada dan masuk ke dalam sebuah sistem, atau yang dilayani. Ya. Jumlah rata-rata customer yang masuk ke dalam sistem, atau yang disebut dengan LS, itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang terakhir ini ya, yang saya kodai, yaitu lambda dibagi dengan mu per lambda. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin tahu nih jumlah rata-rata customer yang ada di dalam suatu antrian? Kira-kira probabilitasnya berapa? Kalau misalkan itu yang datang adalah 1 customer, 2 customer, dan yang lain. Maka kita bisa menggunakan rumus LQ, yaitu dengan cara atau dengan menggunakan rumus lambda kuadrat dibagi dengan mu dikalikan dengan mu dikurangi dengan lambda. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan ternyata kita ingin tahu nih rata-rata waktu tunggu customer yang ada di dalam suatu antrian. Ya, waktu tunggunya berapa lama nih ketika customer itu masuk ke dalam antrian. Kalau misalkan idle rate-nya sudah kita ketahui sekian, maka di sini kita akan mencoba untuk mencari yang dinamakan dengan WQ atau waiting queue. Berarti waiting queue kita bisa dapatkan dari jumlah rata-rata customer di dalam antrian dibagi dengan rasio kedatangan dari customer itu sendiri, atau jumlah rata-rata customer dalam antrian kita bisa dapatkan dari ini rumus LQ ya. LQ dibagi dengan lambda. LQ tadi rumusnya adalah lambda kuadrat per mu dikalikan dengan mu dikurangi lambda dibagi dengan lambda. Bisa kita singkat dengan rumus yang seperti ini, yaitu lambda dibagi dengan mu dikalikan dengan mu dikurangi lambda. Oke, jadi silakan hitung masing-masing jumlah rata-rata customer dalam sistem atau LS, jumlah rata-rata customer dalam antrian atau LQ, dan yang namanya rata-rata waktu tunggu customer dalam antrian yang disebut dengan WQ atau WQ. Oke, jadi untuk dua rumus yang terakhir, yaitu rata-rata waktu tunggu customer yang ada di dalam sebuah sistem dan harapan akan adanya antrian yang tidak kosong, atau yang dimaksud dengan LQ aksen. Nah, di sini untuk rata-rata waktu tunggu dari customer, ketika dia itu sudah masuk ke dalam sistem atau ketika dia itu sudah dilayani, itu dapat kita hasilkan atau dapat kita hitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah rata-rata customer dalam sistem dibandingkan dengan AAR. Ini bukan ARR ya, tapi AAR. Average Arrival Rate. Artinya jumlah rata-rata customer yang ada di dalam sebuah sistem itu bisa kita dapatkan dari perhitungan LS tadi dibandingkan dengan lambda. Berarti di sini kita bisa singkat dengan menggunakan sebuah rumus, yaitu 1 per mu dikurangi lambda. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin tahu nih adanya probabilitas akan adanya antrian yang tidak kosong. Kita ingin tahu kira-kira orang atau yang namanya server itu tidak idle itu berapa persen probabilitasnya, atau berapa probabilitasnya. Maaf, bukan berapa persen probabilitasnya adalah, tapi berapa probabilitasnya, atau yang dimaksud dengan LQ. Nah, LQ aksen itu bisa kita dapatkan dari LQ dikurangi PN lebih besar dari 1. Apa yang dimaksud dengan PN lebih besar dari 1? Artinya adalah harapan akan adanya antrian yang tidak kosong itu harus terjadi kalau yang namanya customer itu harus lebih besar dari 0. Artinya customer bisa 1, bisa 2, bisa 3, begitu seterusnya. Artinya di sini intinya adalah ketika customer itu tidak 0, maka kita akan bisa menghitung LQ. Kalau misalkan ternyata customernya adalah 0, berarti kita tidak akan bisa menghitung LQ. Nah, berarti di sini untuk bisa menghasilkan LQ, kita bisa rumuskan, atau rumus yang bisa kita dapatkan adalah mu dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda. Nah, oke, jadi itu terkait dengan teori antrian dan praktek dari teori antrian atau rumus-rumus yang bisa kita dapatkan atau bisa kita turunkan untuk bisa menghitung teori antrian. Oke, jadi terima kasih atas apa yang sudah diperhatikan di dalam perkuliahan ini. Kalau misalkan ternyata ada pertanyaan, silakan langsung diajukan ke forum diskusi yang sudah ada di dalam Google Hangout,
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.